Untuk pendengar, pagi hari ini kami menghadirkan dialog interaktif, yaitu dialog daerah memilih. Dan kita juga di pagi ini sudah kedatangan dua narasumber yang akan menemani kita hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Beliau adalah Bapak Candrawanca SIKOM MIP, pengamat politik Universitas Muhammadiyah Lampung, dan juga Gistiawan SHMH, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Lampung. Dan juga pendengar, netralitas aparatur sipil negara ASN ini merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan demokratis. Nah, di tengah dinamika politik yang semakin kompleks, penting bagi kita untuk memahami peran dan tanggung jawab ASN serta tantangan yang mereka hadapi dalam menjaga integritas dan objektivitas ketidaknetralan ASN yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam proses pemilihan, pada akhirnya juga akan merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Nah, langsung saja kita akan ngobrol bersama dua narasumber kita pagi ini. Selamat pagi Pak Candrawanca. Pagi Pak. Selamat pagi Pak Gistiawan. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Pak. Ya, dan tetap semangat ya. Sangat pastinya. Oke, pagi ini kita akan berbicara tentang menakar netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024. Nah, mungkin kita pertama mulai dari Pak Gistiawan sendiri. Nah, ini bagaimana nih Pak, Bawaslu ini mengawasi netralitas ASN selama tahapan Pilkada sekarang ini Pak? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Kepada seluruh pendengar Radio Republik Indonesia di Provinsi Lampung, dimanapun berada, terkait dengan tusi dari Bawaslu dalam konteks pengawasan netralitas ASN. Secara kelembagaan memang Bawaslu Republik Indonesia sudah melakukan 3 hal. Yang pertama itu adalah pencegahan, kemudian yang kedua pengawasan, yang terakhir adalah penindakan. Ini juga berlaku sama bagi norma pasal 71 terkait dengan netralitas ASN. Kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia, wabil khusus kepada norma 71 terkait dengan netralitas ASN. Yang pertama bahwa Bawaslu Republik Indonesia sudah mengundang kepada seluruh kepala daerah seluruh Indonesia, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, dalam rangka tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu bentuk implementasi pencegahan. Kemudian di outputnya adalah deklarasi netralitas ASN. Nah, ini dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Nah, kemudian Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota juga menindaklanjuti hal yang sama. Bahwa kami dalam konteks melakukan pencegahan sudah melaksanakan deklarasi netralitas ASN di seluruh provinsi dan juga di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Kemudian output daripada deklarasi ini tentunya tidak lain dan tidak bukan bahwa norma di 71 itu harus dia letterlek deh, dan melekat kepada di 71 itu bukan hanya ASN sesungguhnya. Di situ juga ada pejabat, kemudian di terakhir itu adalah kepala desa atau sebutan lain. Nah, kemudian kami mengimplementasikan dalam konteks pencegahannya, sudah kita lakukan di seluruh kabupaten kota terkait dengan netralitas ASN ini, mengundang seluruh ASN, camat dan lurah di seluruh kabupaten kota. Dan di situ terakhirnya adalah deklarasi terkait dengan netralitas ASN. Nah, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar Bawaslu Republik Indonesia, kemudian diimplementasikan, diteruskan kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Ikhtiar ini adalah salah satu bentuk pencegahan. Pencegahan dalam konteks bahwa di 71 itu bukan hanya ada pelanggaran administrasi, tetapi juga ada pelanggaran pidana. Dan kemudian memang tindak lanjut dari netralitas ASN ini, secara administrasinya memang ada undang-undang lain yang mengaturnya, khusus dari ASN. Kemudian tugas pokok daripada Bawaslu dalam konteks menindaklanjutinya, outputnya itu hanya rekomendasi. Nah, ini administrasinya. Tetapi kalau dia ada pelanggaran pidana itu kan ada 2 pintu, baik dia laporan maupun temuan. Nah, kemudian kewenangan Bawaslu wajib menindaklanjuti. Nah, kemudian
wabil khusus untuk pelanggaran pidana ini 71 ini, Bawaslu itu dalam konteks pelaksanaan penindakannya, pelaksanaan prosedurnya, tidak hanya Bawaslu dengan sendirinya. Nah, tetapi itu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa rumah khusus untuk penanganan pidana itu ada namanya Gakumdu. Yang di situ ada Bawaslu, kemudian ada pihak Kepolisian Republik Indonesia, kemudian pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, ini runtut sampai di kabupaten kota. Nah, ini wabil khusus lokus terkait dengan pelanggaran pidana. Kemudian ini adalah salah satu bentuk pencegahan kita. Kami sudah melakukan itu tadi ya, deklarasi mengundang dan seluruhnya. Bahkan seluruh kepala desa juga sudah kita lakukan deklarasi bersama di seluruh kabupaten kota. Nah, ini adalah ikhtiar dalam konteks implementasi pencegahan daripada Bawaslu. Kemudian yang kedua, strategi Bawaslu adalah pengawasan. Nah, strategi pengawasan ini tentunya ini melekat kepada tugas pokok dari Bawaslu. Sampai hari ini terkait dengan pengawasan ini kami sudah membentuk posko pengaduan di seluruh kantor-kantor Bawaslu kabupaten kota. Kemudian di seluruh sekretariat Panwascam Provinsi Lampung di kabupaten kota. Dan seluruh rumah pengawas desa dan kelurahan. Jadi kita sudah buka posko pengaduan. Nah, dan ke depan ini beberapa hari ke depan ini akan kita bentuk pengawas TPS. Dan ini nanti lokus deleksi pengawasannya mereka ini kepada wilayah-wilayah TPS. Nah, ini adalah salah satu bentuk strategi Bawaslu dalam konteks pengawasan. Jadi penguatan internal itu yang harus kami lakukan. Nah, ini artinya struktur ini sudah berjalan. SDM juga sudah terbentuk dalam konteks melakukan strategi yang kedua adalah pengawasan. Kemudian dalam konteks pengawasan ini memang Bawaslu juga tidak bisa kemudian ego, artinya melambungkan dada lah kira-kira kami pengawas pemilu. Artinya strategi pengawasan ini juga Bawaslu sudah bekerja sama dengan stakeholder. Jadi ada dalam bentuknya pengawas partisipatif. Nah, pengawasan partisipatif ini audiensnya bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda, kemudian teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu yang tokoh agama dan tokoh adat dan seterusnya. Nah, ini dah kami juga sudah melakukan koordinasi silaturahmi ya. Koordinasi dengan silaturahmi. Ini karena Bawaslu dalam konteks sumber daya manusianya nggak begitu maksimal ya jumlahnya. Bayangkan saja misalnya kabupaten kota ini isinya pimpinannya itu ada yang 5 dan ada yang 3. Jadi dibandingkan dengan jumlah DPT atau jumlah penduduk di seluruh kabupaten kota. Kemudian di tingkat kecamatan ini rata seluruh Indonesia ini hanya 3 orang. Kebayang tidak memang begitu tidak meratanya jumlah penduduk dan jumlah DPT kita di seluruh kecamatan, tetapi pengawas kita memang di norma pasal di undang-undang hanya diamanahkan hanya 3 orang. Nah, kemudian di tingkat desa ataupun kelurahan. Nah, di tingkat desa dan kelurahan ini hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Terbayang tidak bahwa begitu banyaknya daftar pemilih kita di tingkat desa ataupun kelurahan. Itu hanya yang mengawasinya hanya 1. Nah, kalaupun nanti di 25 hari menjelang itu kita akan bentuk pengawas TPS. Kebayang tidak pengawas TPS itu, 1 TPS itu isinya itu 5-600 pemilih. Yang ngawasin 1.
Nah, oleh karenanya, bagaimana kemudian strategi Bawaslu secara kelembagaan? Tentunya melihat hal ini, maka Bawaslu sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder, mengundang, ya, baik dengan rakor-rakor, kemudian mendatangi. Ada namanya program Bawaslu Go to Campus, ada Bawaslu Go to sekolahan, dan juga kami juga mendatangi seluruh ormas, misalnya ormas-ormas keagamaan yang notabene memang masyarakatnya berkumpul berorganisasi di situ, baik di Muhammadiyah maupun di Nahdlatul Ulama, kemudian dari beberapa agama yang lainnya, Hindu dan seterusnya. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan bahwa ini adalah salah satu Bawaslu mengajak bahwa untuk mengawasi proses pilkada itu juga bukan hanya tanggung jawab terlek untuk dari lembaga Bawaslu, tetapi ayo mari kita sama-sama, khususnya masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung, kemudian juga semua yang punya punya keinginan bahwa proses demokrasi ini bukan hanya dia berkeadilan, tetapi juga dia bermartabat, sehingga nantinya bisa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian terpilih pemilih pemimpin yang memang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat. Nah, itu salah satu strategi yang kedua, yaitu dalam konteks pengawasan. Kemudian strategi yang terakhir yaitu penindakan. Nah, strategi terakhir ini, yang penindakan ini tentunya hasil dari pengawasan tadi. Jadi ketika ada masuk temuan maupun laporan, temuan ini Mas lebih lokusnya lebih ke internal ya. Jadi yang ditemukan oleh jajaran kita terkait dengan pelanggaran. Kemudian kalau dia laporan, nah laporan ini asalnya ya, baik dari peserta, pemilih yang terdaftar, kemudian masyarakat yang melakukan masyarakat atau organisasi yang melakukan kayak NGO ya, NGO yang kayak di Lampung ini ada JPPR, ada KIP dan seterusnya, yang notabene dia konsen terkait dengan bagaimana turut serta andil dalam konteks bagaimana pelaksanaan pemilu kada. Nah, kemudian penindakan pelanggaran ini tentunya Mas ada prosedur dan mekanisme yang harus dijalankan oleh Bawaslu secara kelembagaan terkait dengan dua pintu ini ya, dua pintu menindaklanjuti pelanggaran. Karena di norma pasal di undang-undang itu bahwa kata-kata wajib, kata-kata wajib itu artinya wajib harus kita tindaklanjuti. Tetapi kalau kita lihat mungkin ya Mas, hari ini Bawaslu sudah lagi menangani lebih kurang 8 kasus pidana terkait dengan norma 71 di beberapa kabupaten kota. Provinsi Lampung, kemudian di Provinsi Lampung ini ada ya, tapi dia ya lagi kita lakukan tindakan informasi awal karena dia informasi yang disampaikan oleh media. Tetapi di beberapa kabupaten kota, misalnya di Metro, Pesawaran, Lampung Selatan, kemudian di Tanggamus, Pesisir Barat, kemarin saya ke Pesisir Barat, itu kita semuanya lagi proses itu sama. Jadi norma 71. Lebih kurang seperti itu. Ya. Mungkin kita beralih dulu ke Bapak Chandrawinsyah nih Pak ya. Ini tadi udah disampaikan tentang bagaimana untuk proses ya, seperti antisipasinya tadi juga ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya seberapa penting nih netralitas ASN untuk keberlangsungan demokrasi di Lampung ini Pak, kalau menurut pandangan Bapak ini? Iya, kalau menurut saya netralitas ASN dalam hajat sebuah pemilihan di kepala daerah sangat urgen, karena ini juga merupakan bagian yang juga menentukan dalam setiap pemilihan. Apalagi misalkan sebuah atau
adanya incumbent yang berkompetisi untuk menjadi kepala daerah kembali, maka pasti ya rata ASN akan digunakan. Tinggal kecermatan dari penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu, dari kepedulian masyarakat untuk bisa menginformasikan atau melaporkan kepada pengawas pemilu agar bisa ditindaklanjuti dengan prosedur yang ada. Ya, bukan hanya sekali dua kali saja. Memang dari awal ketika pemilihan kepala daerah secara langsung, ASN menjadi sebuah atensi, sebuah struktur yang sering dan memang digunakan oleh incumbent untuk sebuah pemenangan. Padahal ya dalam setiap momen tertentu ya negara atau pemerintah sudah mengeluarkan sebuah instruksi agar netral. Ya sampai Kemenpan RB ya di tahun 2023 kalau tidak salah, memang sampai sekarang ya belum dirubah ya, kalau tidak salah SE 18 itu tahun 2023. Bukan hanya misalkan kegiatan yang langsung terlihat, tapi juga misalkan ketika seorang ASN ketika berselancar di media sosial saja, ini salah satu ranah yang memang harus bersikap netral, bukan hanya men-share misalkan atau dia menyampaikan sendiri sebuah ajakan atau program seorang calon, tetapi hanya melike saja. Ini merupakan ketidaknetralan, apalagi yang ditunjukkan oleh ASN yang memang sudah berani mengajak, sudah berani untuk mengkampanyekan. Ini salah satu perbuatan yang menurut saya memang harus diberikan sebuah efek jera kepada ASN agar nanti menjadi contoh adanya ASN yang mendapatkan sanksi dan dilihat oleh warga kita yang ASN dan tidak main-main terkait dengan sebuah pentingnya demokrasi, pentingnya amanah rakyat yang dilakukan ketika di bilik suara nanti. Ya, kita bisa melihat bahwa ya sebuah regulasi sudah memang memberikan sanksi aturan yang memang seharusnya dapat dilakukan oleh seorang ASN. Pasal 71 kata Bang Gisi jadi ya. Ya ini kan bagi ASN yang memang terlibat atau ASN yang melibatkan diri, kan hal yang dua yang berbeda. Yang melibatkan diri, yang terlibat, yang menggunakan kekuasaannya untuk bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, ini kan ada unsur pidana pemilu. Pada pasal 188 sanksi pidananya bisa disanksi 6 bulan penjara beserta dengan denda. Ini salah satu bagian untuk pemerintah menerapkan sebagai pentingnya netral seorang ASN. Tetapi dari pilkada ke pilkada dihantui yang namanya ASN, politik uang tidak pernah berhenti. Isu-isu bukan hanya isu, tapi memang terjadi ya di pesawat, sampai-sampai yang nyumput katanya di bawah meja, camat, lantas di Provinsi Lampung yang ada foto yang berseliweran atau yang lain sebagainya. Berarti kan ini perbuatannya yang nyata. Perbuatan yang memang disengaja, memang ada yang menggerakkan. Nah, pernah saya sampaikan juga, kadang-kadang yang tidak dapat disentuh oleh regulasi, oleh pengawas pemilu, ini aktor di balik penggeraknya. Ya, karena alangkah banyaknya yang nggak punya jabatan, yang dipengaruhi, yang mengkampanyekan di tengah masyarakat, bukan rahasia umum lagi. Kalau misalkan kepala desa, lurah, camat mengajak memilih, menggunakan kekuasaannya untuk ya mengarahkan warganya memilih, ya nanti di antisipasi saja. Kan pengawas pemilu punya pencegahan. Ini yang paling utama. Kalau penindakan saya rasa agak susah. Ya, saya mengkritik. Kalau pencegahan inilah tugas utamanya. Tetapi kalau untuk penindakan agak sulit. Ya, saya pernah bernaung di sana. Jadi tahu bagaimana sebuah sanksi yang bisa diterapkan kepada netralitas ASN, kepada politik uang, untuk menjamah sampai kepada akar rumput dan siapa penggerak atau otak daripada kegiatan tersebut, netralitas politik uang. Ini agak susah. Yang dapat siapa? Ya kasihan lagi lihat masyarakat, karena masyarakat yang menjadi tumbal keganasan orang untuk mengambil sebuah kekuasaan.
ujungnya. Itu kesulitannya bagaimana nih Pak? Apakah memang ada tanda kutip backingan sehingga susah menyentuh mereka itu? Dari segi regulasi juga menurut saya. Regulasi. Karena ya kan di sana bahasa undang-undangnya kan setiap orang. Siapa yang kelihatan? Ketika pembagian, ketika mengajak, memilih, siapa yang kelihatan? Kan ASN atau ya misalkan camat atau lurah atau kepala desa yang kelihatan. Itulah yang bisa menjadi tersangka, menjadi pesakitan atau diproses. Ya tidak sampai karena aktor yang memang penggerak secara keseluruhan semua ASN. Nah ini yang kurang bisa dijamah oleh regulasinya atau terputus. Ini mengakibatkan seperti sebuah apresiasi yang diberikan seorang kepala daerah, terkadang apresiasi yang diberikan oleh kepala daerah kepada ASN yang berani untuk mengkampanyekan dia ketika berkompetisi. Lihat, kalau kita lihat semuanya, hampir semuanya seluruh Indonesia bisa jadi. Kenapa? Ketika yang bersangkutan incumbent yang dikampanyekan, yang digunakan penggeraknya adalah kepala desa, lurah, camat. Setelah selesai, bisa jadi mereka mendapatkan apresiasi menjadi kepala dinas atau jabatan penting di pemerintahan. Berarti kan ini salah satu keberhasilan. Walaupun seharusnya ini kan sebuah keburukan demokrasi yang diperankan oleh incumbent maupun calon ketika mencalonkan diri. Banyak yang dirusak, banyak yang dicerminkan ya penggunaan aparat pemerintahan untuk kemenangan. Nah, berarti kan ada yang harus diperbaiki, baik regulasi ataupun cara di dalam melakukan sebuah pencegahan ataupun pelanggaran. Kalau pencegahannya, ya saya rasa semua orang tahu, sudah lagi lah. Kalau misalkan semua orang mengetahui atau rahasia umum bahwa ketidaknetralan ASN pasti akan mengakibat sangat prinsip di dalam siapa yang akan menjadi pemenang nanti. Kalau misalkan pengawas pemilu di tingkat kecamatan mengawasi camat gerak-geriknya, ini mencegah bagian pencegahan. Atau setiap lurah kepala desa diawasi oleh PK, pasti apalagi ketika incumbent memasuki masa tenang 3 hari sebelum pencoblosan. Saya rasa kalau diintip bukan hanya di kepala daerah unsur-unsur yang sangat penting strategis, tetapi unsur-unsur penggerak yang memang mempunyai masa kepala desa, lurah, camat, kalau memang diawasi dalam hal pencegahan, saya rasa ya alangkah banyaknya sebuah kasus yang bisa diproses ketika masa tenang yang memang valid bahwa itu ada unsur pidana pemilunya. Kalau seorang pejabat, seorang yang mempunyai pengaruh besar yang melaksanakan sebuah kegiatan untuk mempengaruhi masyarakat, apalagi dia punya jabatan. Pasal 71 yang diterapkan. Seperti itu, Mas. Oke, nah mungkin balik ke Pak Gistiawan nih Pak ya, berkaitan dengan apa yang dibahas oleh Pak Chandra Wansa nih terkait dengan beberapa ASN yang juga terlibat nih. Sementara juga Bawaslu sudah melakukan pencegahan. Nah, apakah ini tadi regulasi yang juga kekurangan, apa juga bentuk pengawasan yang kurang juga nih terhadap hal itu? Apalagi tadi dengan personil yang kurang juga nih Pak ya? Ya, jadi memang Mas, terkait dengan netralitas ASN ini kan memang di dalam proses demokrasi, baik dari pemilu kemudian pilkada yang sudah beberapa kali berlangsung di seluruh Indonesia. Dan hari ini juga pemilu serentak, pilkada serentak di seluruh Indonesia. Oleh karenanya kan memang case ini kan memang selalu hadir pada tataran demokrasi. Jadi terkait dengan netralitas, apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi memang betul, faktanya seperti itu. Nah kemudian Bawaslu secara kelembagaan memang ikhtiarnya oke, kalau begitu ya harus kita undang nih para kepala daerah. Nah ini sudah kita lakukan. Bawaslu RI itu sudah melakukan itu, sudah mengundang seluruh kepala daerah. Dan bahkan outputnya dari pada saat diundang itu kan dia outputnya kan deklarasi netralitas. Nah kemudian dilanjutkan di seluruh provinsi dan kabupaten kota. Dan yang terakhir itu kalau di kabupaten kota itu kita mengundang seluruh kepala desa untuk mendeklarasi terkait dengan itu.
Nah, ini adalah apa yang disampaikan oleh Mas Chandra tadi, mengedepankan pencegahan ya. Nah, itu adalah implementasi pencegahan. Implementasi pencegahan karena begini, Mas. Bahwa Bawaslu ini secara kelembagaan tidak langsung juga serta-merta akan melakukan penindakan. Jadi dia tahapannya seperti itu. Pertama dia harus sosialisasi terkait pencegahan. Nah, pencegahan itu isinya norma. Karena norma-norma yang harus disampaikan, yang tertera di dalam norma pasal. Jadi objeknya itu kan dia objek ASN misalnya. Kemudian objek kepala desa misalnya. Nah di situ kan ada norma yang harus diketahui oleh mereka. Oh ya, ini boleh dan tidak boleh. Karena di 71 itu kan dia ada dua. Dia membuat putusan dan keputusan. Mendukung atau tidak mendukung. Nah, jadi kalau sampaikan tadi Pak Chandra bilang, ya itu. Jadi dia bilang aktif, kemudian dia tidak aktif, nggak gitu. Jadi dalam norma yang dibacakan di situ dia membuat putusan dan keputusan. Nah keputusan ini kan ada dua tafsir. Bisa saja dia fisiknya, ya kan? Ya bisa saja dia tertulis. Jadi dia membuat putusan dengan mengundang perangkatnya, kemudian dia mengumpulkan, kemudian dia menandatangani, itu tertulis. Atau dia fisiknya. Nah, kalau dia fisiknya kan jelas. Jadi ketika memang kami sudah mensosialisasikan terkait dengan sanksinya, nah, karena dia ada sanksi administrasi dan sanksi pidananya. Jadi kalau administrasi itu dia pure dia di Bawaslu, karena dia administrasi. Ya outputnya hanya rekomendasi. Nah, tapi prosesnya juga tetap harus berjalan. Kita panggil klarifikasi, kemudian kalau tidak hadir diundang secara patut, maka kami sudah mempunyai peluang untuk bisa mendatangi bersangkutan itu dalam rangka mengklarifikasi. Mengklarifikasi itu kan sederhana untuk membuktikan pembuktian materialnya saja, bahwa betul tidak, saudara apa yang dilaporkan ini gini. Nah ini proses ini harus tetap dijalankan oleh Bawaslu. Nah inilah memang salah satu strategi pertama ini memang sudah dibungkinkan bukan hanya di Provinsi Lampung, tetapi memang di seluruh Indonesia. Inilah salah satu bentuk ikhtiar Bawaslu apa yang disampaikan oleh Mas Chandra. Dari mengedepankan pencegahan itu penting dan itu sudah dilakukan. Nah tetapi tinggal bagaimana kepentingan untuk pilkada yang berkeadilan ini, ya, pilkada yang demokrasi ini, yang memang betul-betul yang punya ini semua rakyat yang punya. Nah oleh karenanya kalau dia yang punya semua rakyat, maka ayo kita Bawaslu mengundang nih teman-teman, saudara-saudara kita semuanya yang konsen, yang peduli terhadap proses demokrasi ini, mulai dari dirinya, lingkungan rumahnya dan juga lingkungan keluarganya, agar tidak yang norma 188 setiap orang. Kalau dia 188 pidana setiap orang itu baik pemberi maupun penerima. Ini nih di pilkada ini memang dia berbeda di norma 188-nya. Nah, bisa aja 187A. Ya. Jadi kalau dari bicaranya dia memberi ataupun menerima hanya berbentuk uang, tetapi di situ di 187 itu malah dia lebih kencang lagi dia. Mengenai politik dan materi lainnya. Jadi yang dimaksud dengan materi lainnya itu tentunya yang di luar yang dibolehkan, yang diatur oleh PKPU. Ya, jadi kan ada 11 item 11 kalau tidak salah item yang dibolehkan, mesti kalender, ya kan? Kemudian alat makan, kemudian pakaian, kaos dan baju, topi atau tutup kepala, ya kan, itu yang ada beberapa 11 item yang boleh. Nah kemudian yang dimaksud dengan materi lainnya itu yang tidak diatur, yang dibolehkan oleh PKPU, semacam sembako gitu ya. Di mana itu, apalagi kendaraan. Oke, kembali ke Pak Chandrawansa nih Pak ya. Ini berdasarkan tadi juga sudah dilakukan nih. Cuman Bawaslu kan hanya memberikan rekomendasi saja ya, pemanggilan dan selanjutnya. Ini apakah memang harusnya ada aturan yang lebih tajam lagi sehingga ASN itu bisa kapok untuk menjadi netral ini? Ya.
memang kalau kita melihat sanksi yang secara formal dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 itu memang sudah selayaknya. Tapi kan di dalam penerapannya, karena di dalam menjerat yang bersangkutan dan memberikan efek yang kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, kan bukan hanya pidana yang bisa diterapkan, tapi kan ada sanksi administrasi atau sanksi yang diberikan instansi lain. Berarti kan perlunya lembaga lain untuk memberikan efek. Karena pengawas pemilu, kalau tidak ada unsur pidananya yang pihak pengawas pemilu, Bawaslu atau ini pihak polisian dan kejaksaan yang memutuskan, ya, lantas ada pihak lain merekomendasikan, menyampaikan kepada Komisi ASN atau instansi atau lembaga yang lain yang berhak untuk memberikan sanksi. Yang kata saya tadi, ya, dalam surat SE 18 tahun 2023 disampaikan bahwa hanya ngelek saja ini salah satu bukti ketidaknetralan orang ASN. Nah, efek dari lembaga yang lain di dalam memberikan sanksi ini yang sangat perlu dipertajam. Masa iya kalau misalkan seorang camat yang sampai nyumput-nyumput tidak diberikan sanksi atau hanya diberikan sanksi tertulis atau hanya diberikan sanksi lisan, apakah ini akan memberikan efek jerah? Contoh yang kurang baik menurut saya, apabila hanya diberikan sanksi yang bisa terselamatkan karirnya. Ini kritik menurut saya dari seorang akademisi dalam artian kan, iya, kalau hanya diberikan sanksi, ya sanksi remeh-temeh lah. Tapi berikan efek, karena ini sudah diliput oleh hampir semua media yang ada di Provinsi Lampung sampai tingkat nasional. Apakah yang bersangkutan diberikan ya sanksi yang biasa-biasa saja? Padahal sudah ketahuan yang bersangkutan tidak netral. Misalkan dilakukan oleh kepala desa, bukan hanya teguran dari pemerintah daerah setempat, yang kemungkinan pemerintah setempat yang incumbent-nya ada. Yang bersangkutan ketika duduk kembali, ya incumbent, seorang incumbent itu yang memberikan sanksi. Iyakah akan seadil-adilnya? Berikan efek jerah, pecat yang bersangkutan. Administrasi berbeda dengan pidana yang hukumannya pidana. Tapi administrasi, sebenarnya administrasi itu lebih kejam daripada hukuman pidana. Seharusnya agar memberikan efek. Jangan ya remeh-temeh, sudah ketahuan ada bukti diproses, walaupun pengawas pemilu tidak ada kewenangan untuk administrasi memberikan sanksi kepada ASN. Tapi berdasarkan rekomendasi, berdasarkan kajian. Nah, kajian ini juga ini Pak Gis, ya, yang bisa menerangkan, mendeskripsikan pelanggaran yang dibuat agar nanti secara maksimal dapat diberikan sebuah sanksi. Efeknya ini yang dibutuhkan. Nih, contoh, misalkan ya, ini tahun 2024 terjadi pilkada, sanksinya seperti ini sampai dipecat misalkan. Misalkan ketika 2029 bisa diungkit kembali agar memberikan sebuah efek, agar memberikan sebuah deskripsi. Kalau melanggar demikian, ini efeknya pidana. Ya susah untuk masuk karena ada 3 unsur, mungkin hanya ya dianggap bahwa tidak memenuhi unsur. Tapi ketika administrasi bicara, semua orang paham bahwa administrasi seharusnya lebih tajam daripada hukuman pidana. Nah, ini yang menurut saya yang perlu ada sebuah perubahan di dalam aturan pemberian sanksi. Walaupun saya sudah pernah melihat bahwa diatur bahwa kalau misalkan ini hanya nge-share, hanya like ini, apa hukumannya. Tetapi kan ini luar biasa. Kita lihat saja nanti apakah ketika pengawas pemilu merekonstruksi sebuah kajian untuk yang disampaikan kepada Komisi ASN, dan Komisi ASN ya memberikan sanksi kepada yang bersangkutan atau kepada ASN-ASN yang mempunyai jabatan di Provinsi Lampung yang sudah disampaikan melalui media. Ada berapa? Ada 8 apa saya baca. Nah, ini kita kawal masyarakat harus berani juga mempertanyakan kepada Bawaslu apakah yang bersangkutan sudah direkomendasikan kepada Komisi ASN, dan nanti ditanyakan kembali apa sanksinya. Misalkan nama komisi, nah lihat ya, apakah Komisi ASN tadi rekomendasinya memberikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi? Kan berarti kan muter-muter. Muter-muter kalau kita lihat. Komisi ASN mendelegasikan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada yang bersangkutan.
pemerintah daerahnya. Ketika bupati misalkan, bupati, wali kota, atau gubernurnya duduk kembali incumbent-nya akan memberikan sanksi kepada orang yang seolah-olah yang memang iya memberikan bantuan kepada yang bersangkutan. Apakah iya yang bersangkutan akan diberikan sanksi yang sangat memberikan efek dan akan dicontoh atau akan sebagai sebuah contoh agar tidak melakukan hal itu ketika pilkada yang akan datang? Kembali pertanyaannya yang sangat berani atau tidak dijalankan apa tidak sebuah aturan dalam memberikan sebuah sanksi. Itu mas, menurut saya sangat penting. Oke, itu emang bagian tersulitnya itu kayaknya Pak ya, gitu ya. Jadinya ngedukung gitu ya. Begitu yang didukung udah menduduki jabatan susah. Sejarah mencatatnya bahwa demikian kecuali yang bersangkutan berbeda dengan yang didukung. Misalkan ada yang mencalonkan diri, rupanya ASN-nya tidak mendukung incumbent-nya. Tetapi pada calon yang lain pasti nanti diberikan sanksi yang sangat luar biasa yang memberikan efek jerah. Tapi jerahnya yang bisa tergambar bahwa harus mendukung incumbent. Ini kan ada makna-makna atau ada yang bisa diterjemahkan bahwa ya harus mendukung itu. Nah ini kan persoalan penting menurut saya di dalam kita memperbaiki sebuah demokrasi ini agar nanti secara substansi berjalan sesuai dengan ritme sebuah aturan tentang pemilihan ini, Mas. Oke. Ya menarik sekali ini. Cuman waktu kita sudah tinggal sedikit lagi nih Pak ya. Mungkin terakhir sebelum kita berpisah dari Pak Gistiawan, mungkin himbauannya terkait dengan kenetralan ASN pada pilkada kali ini Pak. Silakan Pak. Terima kasih Mas. Jadi begini, Bawaslu memang secara kelembagaan jadi patsun ya, patsun terkait dengan pelaksanaan undang-undang dan kemudian norma-norma yang diatur di dalam undang-undang. Nah, yang paling penting adalah harapan kami bahwa semua ikhtiar yang sudah kita lakukan, kemudian juga teman-teman juga terutama ASN, karena ini masa ini adalah tahapannya tahapan kampanye Mas. Tahapan kampanye ini tentunya banyak melibatkan orang. Kemudian banyak juga orang yang konsen terkait. Nah, kemudian bukan hanya penyelenggara juga, tetapi juga semua peserta kemudian masyarakat. Jadi konsen pada tahapan kampanye ini. Nah, apalagi kan peserta pemilu kada ini, walaupun memang calonnya satu misalnya, tetapi yang syarat pencalonan itu adalah partai politik. Partai politiknya banyak. Ya. Nah, oleh karenanya partai juga harus memberikan peran, partai juga harus bisa di depan juga terkait dengan bagaimana juga memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik tentunya kepada seluruh anggota partai politiknya, kemudian juga kepada masyarakat. Jadi semua ini bisa berjalan. Artinya teman-teman penyelenggara teknis juga berjalan dengan melaksanakan aturan dan teknisnya. Kemudian teman-teman lembaga kami, misalnya lembaga Bawaslu, juga melakukan tusi-tusi pengawasan. Tetapi juga harus peran partai politik juga harus bisa berjalan juga sih. Jadi elaborasi kolaborasi terkait dengan aturan norma yang bisa sama-sama berjalan, kemudian kita hormati bersama. Kami meyakini sesungguhnya semua partai politik, kemudian angka partai politik juga paham betul isi norma-norma terkait dengan hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, tentunya ini juga karena batasan-batasan misalnya SDM dari Bawaslu, makanya ini kami juga harus melakukan koordinasi, elaborasi, silaturahmi, komunikasi dengan seluruh stakeholder. Bahkan terkait dengan pelanggaran pidana ini, Bawaslu juga sudah komitmen ya dengan pihak kepolisian, Kapolda komitmen ya, kemudian Kejati juga komitmen. Ini juga berlaku sampai di bawah, di Kapolres, kemudian Kajari, gitu ya teman-teman kota terkait dengan tindak lanjut dengan norma pasal dengan 71 ini. Nah, harapannya baik kepada seluruh partai politik, calon dan kemudian tim dan pelaksana kampanye juga harus patsun tunduk pada norma yang sudah diatur, hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian juga kepada seluruh masyarakat
Provinsi Lampung pada khususnya juga harapannya menjadi ayo kita bareng-bareng untuk menjaga pelaksanaan pemilu kada ini sehingga bisa berjalan demokrasi yang berkeadilan, demokrasi yang betul-betul bermartabat, kemudian demokrasi yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga ketika memang nanti ada pemimpin yang terpilih, memang betul pemimpin yang dipilih memang kehendak masyarakat, kemudian pemimpin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yang sudah diatur. Saya kira itu Mas yang memang kami juga Bawaslu secara kelembagaan tidak pernah henti-hentinya ini untuk melakukan sosialisasi, pencegahan, mendatangi, kemudian mengundang seluruh stakeholder. Tidak lain tidak bukan dalam rangka bagaimana pengawasan pelaksanaan pemilu kada ini khususnya secara serentak ini seluruh Indonesia ini bisa berjalan, bisa bermartabat, kemudian bisa terpilih secara demokrasi. Tinggal mungkin Pak Chandra sekali Pak, himbauannya untuk pada masyarakat ya Pak. Silakan Pak. Ya, sebelum saya sampaikan himbauan masyarakat, saya ada sedikit hal terkait dengan tugasnya pengawas pemilu. Ya, kalau pengawas pemilu hanya terfokus kepada sebuah pelanggaran, saya rasa agak susah. Karena semua orang tahu bahwa wabil khusus yang memang punya atensi terkait dengan pemilu atau pemilihan, ya Bawaslu punya waktu cuma 3 hari. 3 hari, bukan 5. 3 hari plus dengan 2 hari apabila memang dibutuhkan, ya menjadi 5. Tapi kan yang memang tertuliskan 3 hari. Ya, jadi untuk sebuah penanganan pelanggaran saya rasa agak susah. Apalagi ini berbeda dengan pemilu yang hari kalender, bukan hari kerja. Tanggal merah berarti masih dihitung. Lalu untuk pemilihan, jadi rasanya agak mustahil. Apalagi tidak adanya misalkan memaksa seorang atau panggil paksa, tidak ada. Ya agak susah di dalam kita atau pengawas pemilu untuk bisa menerapkan sebuah proses dugaan pelanggaran atau pelanggarannya sampai kepada tahap yaitu tadi tahap untuk memberikan efek jerah. Ya, nah kalau pencegahan saya rasa ya semua orang juga punya apresiasi penambahan sebuah kewenangan pengawas pemilu itu salah satunya bagian ya administrasi atau kemudian sanksi administrasi yang diputuskan atau keluarnya sebuah putusan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Ini patut diapresiasi dan ini ya harus didukung oleh masyarakat agar memang bisa memberikan efek jerah dan tidak terlaku lagi ketika pemilihan kepala daerah berikutnya. Yang kedua, saya sangat menghimbau kepada masyarakat ya. Masyarakat harus terlibat dalam tahapan pemilihan ini. Sekali lagi saya sampaikan, ketika sudah selesai pemilihan, jangan langsung pulang, tapi berupaya untuk bisa mendapatkan sebuah dokumentasi yang nanti C plano, C hasil yang ditempel, dipoto, di-share dengan grup-grup, disebar luaskan oleh masyarakat. Ini yang kedua. Yang ketiga, masyarakat juga harus berani di dalam memberikan informasi atau melaporkan dengan pengawas pemilu dugaan pelanggaran. Biarkan berkecimpung pengawas pemilu kalau masyarakatnya sudah punya pengetahuan tentang politik. Nah, ini juga harus didorong oleh masyarakat supaya nanti ya Bawaslu atau pengawas pemilu dapat juga memberikan sebuah atensi, sebuah histori bahwa mereka yang pernah dilakukan seperti ini dan memberikan efek. Yang keempat, menurut saya, partai politik sangat berperan memberikan sebuah edukasi politik. Jangan partai politik menjadi sebuah partai yang mengakali sebuah regulasi. Mohon maaf, ya mereka paham apa yang bisa dibagikan, apa yang tidak bisa dibagikan ketika pemilihan kepala daerah. PKPU 13 tahun 2024 pasal 34 kalau salah yang disampaikan Bang Dis tadi, ini terkait apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh. Ya, ada 10 item yang boleh, 10 item yang dibagikan. Ya kan sudah berlaku luas dalam ya pakaian, ya apa aja yang bisa. Penutup kepala, apa aja, termasuk helm bisa dibagikan berarti kalau penutup kepala. Bukan penutup perut, asal ditaruh di dalam dengkul helm. Berarti kan ini bisa dibagikan. Atau tempat makan dan minum, apa saja boleh dibagikan. Berarti kan sebuah kemajuan yang
bisa disampaikan bahwa ini edukasi, bahwa ini yang boleh dibagikan. Walaupun nanti nilai maksimal ketika dihargai sebuah helm, dihargai sebuah kemeja, ini maksimal 100.000. Ini pembatasan, bukan uangnya. Yang pernah saya lihat di sebuah media bahwa penyelenggara yang lain katanya bisa berupa uang, 5.000 perak juga nggak bisa kalau berupa uang. Beda dengan ketika yang bersangkutan sebagai calon memberikan akomodasi kepada tim kampanye, berbeda dengan ketika dia memberikan kepada peserta kampanye yang terhubung karena yang bersangkut adalah peserta dan pelaksana. Nah, ini kan tidak boleh, walaupun hanya 5.000. Berarti kan ada politik uang, bukan hanya uang, tetapi juga barang. Barang yang tidak diperbolehkan, yang tidak diatur dalam PKPU, berarti boleh dibagikan. Kalau sudah diatur, kalau tidak diatur, berarti tidak boleh. Ini kan pembatas. Ikuti semua regulasi. Partai politik harus mengedukasi masyarakat agar tercerdaskan. Masyarakat bisa memilih visi, misi, program mana calon ya yang menurut mereka sesuai dengan pembangunan Kota Bandar Lampung, kabupaten lain, provinsi Lampung yang sesuai. Lanjutkan misalkan memang kalau yang bersangkutan bagus, tapi berhenti dan diganti kalau yang bersangkutan kurang bagus, kan gitu. Lihat. Dan nanti suara masyarakat menentukan. Hanya satu saja pembeda menjadikan dia sebagai pemenang. Ya, citranya sebuah daerah oleh kepala daerah yang ditentukan oleh pilihan masyarakat. Masyarakat seharusnya sudah teredukasi oleh partai politik. Demikian, Mas. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Agistiawan dan juga terima kasih Pak Chandromansyah Pak atas kehadirannya di pagi hari ini dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pendengar, demikian dialog interaktif kita Daerah Memilih Pro 1 RW Bandar Lampung. Semoga apa yang kita sampaikan di pagi hari ini bisa mengedukasi kita tentang Pilkada serentak tahun 2024 ini ya.